Pemirsa, pada pertengahan Agustus 2025 ini, api perseteruan Dr. Richard Lee dan Doktiv Samira Farahnas makin berkobar. Panasnya menyengat, murka Richard Lee yang tak terima dituding tak punya izin praktik untuk kliniknya yang ada di Palembang. Bagaikan penyusup ulung, Doktiv Samira dan Dr. Nanang koleganya memang sempat menjadi detektif amatir dadakan dengan menyamar menjadi tamu di klinik kecantikan Dr. Richard Lee yang ada di kota Wongkitogalo itu. Bak detektif sungguhan, Doktiv Samira menggunakan wig untuk menyelidiki klinik itu dan ia yakin tak melihat izin praktik terpampang di depan maupun di lobi lantai pertama klinik Richard. Dari sekedar laporan pandangan mata, Doktiv Samira bikin video sindiran sekaligus menantang Richard Lee untuk melaporkannya jika merasa nama baiknya dicemarkan. Dengan kemarahan yang diekspresikan seelegan mungkin, mengingat statusnya bukan cuma dokter kecantikan, namun juga seorang influencer, Richard Lee menjawab semua tudingan Samira. Waktu ini dibuburnya di Palembang dan diakui oleh dia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Sebut nama dengan pasti, pede sekali. Punya nggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tutut dong, tutut. Dokter datang bersama dengan Dokter Nanang, ya, Dokter Nanang ke Palembang. Sampai di Palembang, itu dia pakai wig loh. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya saya tunjukkan izin praktek saya, ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Ini sejak tahun 2020. Nih ya, sejak tahun 2020. Jok ngeles toh, ngono loh. Saya cuma jelasin stop, kamu tuh ngeles, kalau salah. Iya dokter, saya salah. Tak cuma dituding tak punya izin praktik, Richard Lee juga membantah tudingan yang menyebut dirinya tak punya ijazah yang memvalidasi keahliannya di bidang stem cell. Padahal, stem cell adalah salah satu treatment andalan di klinik Richard Lee yang menyumbangkan pemasukan miliaran rupiah. Doktiv Samira mengungkap bahwa seterunya itu di drop out dari kampusnya sehingga gelar dokter kecantikannya pun diragukan. Tapi benarkah Richard Lee adalah dokter kecantikan lulusan luar negeri? Ini sertifikatku dari Central South University, dari China, dari Changsha. Ini aku diangkat sebagai profesor kehormatan untuk ngajar stem cell di sana. Jadi kan kemarin kan dikatakan bahwa aku tidak punya kompetensi dan lain sebagainya. Maka ini aku nunjukin ini sertifikat resmi dari Central South University di China. Mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, nih, Dokter Nanang satu angkatan dengan Dokter Richard. Betul ya? Benar ya, sekolahkan ya? Tetapi yang dokter sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Berbeda dengan DRL. Yang dia kuliah pun di Universitas Udayana di DO. Menjadi salah satu dokter kecantikan tersukses dalam 5 tahun terakhir, Richard Lee mampu menggait selebriti papan atas sebagai brand ambasador produknya dan mempekerjakan sederet hot mom seperti Inara Rusli, mantan istri Virgon Tambunan, Inga Anugrah, mantan istri Ari Wibowo, dan Lady Nayon, istri Rendika Jarnet. Namun, kiprah Richard Lee yang gemilang di jagat kecantikan disangsikan oleh Doktiv Samira. Dalam sidang kasus pemerasan dan TPPU, di mana dirinya menjadi saksi atas terdakwa Nikita Mirzani, rekan satu circle-nya, Doktiv Samira menyebut Richard Lee dan Reza Gladys adalah sales skincare, bukan dokter kecantikan.
Apakah boleh dok? Dan ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jaksa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gadis bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu flexing. Di mata saya mereka bukan. Jadi sebenarnya saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Di depan majelis hakim dan wartawan, Doktiv Samira memang berani frontal menabuhkan genderang perang terhadap Richard Lee. Tapi di depan tim penyidik Bareskrim Mabes Polri, menurut Richard Lee, Doktiv Samira kicap seolah kehilangan keahliannya dalam bersilat lidah. Padahal, gelar perkara itu dihelat atas permintaan Doktiv Samira yang merasa laporan Richard di Polres Jakarta Selatan tidak layak naik sidik. Satu sisi ketika Dr. Richard naik ke penyidikan, dianggap itu sudah sesuai dengan prosedur. Di sisi yang lain ketika Doktiv yang naik ke penyidikan, tanda kutip, ada prasangka-prasangka di situ, begitu. Loh, kan saya kan belajar dari Polres. Nah, artinya ya, Dr. Richard yang bilang sebentar lagi. kami percaya seluruh proses hukum, baik itu di Polres Selatan, baik itu di Polda Metro Jaya. Kami yakin kepolisian Republik Indonesia berjalan tegak lurus. Tapi benarkah awal mula perseteruan dua dokter kecantikan itu dipicu oleh kata-kata kasar Richard Lee yang menyebut Doktiv Samira wanita mandul? Kamulah yang menyerang persona Doktiv duluan. Kamu yang mengatakan Doktiv diceraikan oleh pasangannya Doktiv. Doktiv dikatakan mandul lah. Saya nggak pernah bilang dia mandul, nggak pernah. Kalau kamu tidak menyerang personalnya Doktiv kemarin, kamu mulai lagi bilang Doktiv apa? Oplas lah apa, Doktiv melakukan stem cell. Seolah menirukan rekannya Nikita Mirzani yang menyerang Reza Gladys secara personal, Doktiv Samira pun gencar mengulas kehidupan tindakan kriminal yang diduga dilakukan Richard Lee. Samira menuding Richard Lee membeli mobil mewah secara ilegal, hingga plat mobil yang digunakan diduga plat palsu alias bodong. Kasus rekayasa perampokan di klinik kecantikan Richard Lee cabang Padang pun lagi-lagi disinggung Doktiv Samira. Benarkah di balik kata-katanya yang terkesan bijak di depan kamera, Richard Lee menyembunyikan sifat asli yang bisa bikin orang gemeteran karena takut menjadi korban? Orang manipulatif banget. Nanti dia akan pelintir ceritanya. Intinya begini, Doktiv pengennya sidang gitu aja. Ya kalau mediasi ya selesailah semuanya. Buat apa perjuangan Doktiv selama ini? Kembalikan uang yang sudah DRL ambil. Dari awal Doktiv konsisten. Baru Doktiv cabut. Doktiv sarankan kamu menggunakan mobil Rolls Royce-nya kamu dengan nopol bodongnya itu. Jadi enak nangkepnya. Gitu ya. Jadi kamu datang ke Mabes menggunakan mobil Rolls Royce kamu dengan nopolnya itu. Ya, kita buktikan ke masyarakat itu nopol bodong yang sudah bayar pajak atau enggak bayar pajak.